Yang jelas Ibrahim alaihissalam nangis karena Ibrahim cuma tahu perintah Allah, antar istri anakmu di lembah itu, turunkan, tinggalkan. Belum ada informasi apa-apa ini. Ibrahim alaihissalam lakukan. Makanya waktu Hajar tanya, apa yang mau dijelaskan? Perintah Tuhanku hanya suruh taruh kamu, selesai. Tapi Ibrahim berat katakan. Lalu kata Hajar alaihissalam, ini bukti keimanan yang luar biasa. Kata ulama, ini bermula daripada awal panen pahalanya Hajar yang sampai hari kiamat akan ada. Dia mengatakan apa? Allahu amaraka bihada. Sebentar Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu mengerjakan ini? Ibrahim tidak nyaut apa-apa, cuma nganggugin kepalanya. Bisa Hajar dikatakan dalam riwayat dengan suara yang merdu, dengan suara yang santun mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Artinya pulanglah Ibrahim, pergi kemana saja. Saya akan tinggal sama anak saya di sini. Di lembah teman-teman, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia. Tapi ini keimanan yang luar biasa. Suami istri yang punya iman yang luar biasa. Ibrahim alaihissalam pulang sambil nangis. Di tengah jalan tentu dia berdoa, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah, gak ada manusia, gak ada hewan, gak ada, dikatakan dalam Al-Quran, biwadin ghairi dhi zara', di sebuah lembah yang tidak ada dhi zara'. Dhi ini teman-teman dalam bahasa Arab atau zu digunakan untuk menentukan sesuatu yang melampaui batas. Misal ada orang pintar sekali, zaki dikatakan dalam bahasa Arab. Tapi kalau orang itu super pintar dikatakan zu zaka. Orang ini punya kepintaran melampaui batas, luar biasa. Digunakan untuk itu. Apa kata Ibrahim? Saya meninggalkan keluarga saya, Allah, biwadin ghairi dhi zara', di sebuah lembah tidak ada zara', tidak ada daun batang pohon kering, nggak ada. Tapi kata Ibrahim, inda baitikal muharram, tapi di tempat lokasi rumahmu yang mulia. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian, kalau memang di situ ada pondasinya Ka'bah, sudah ada. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 96 tentang masalah Ka'bah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk Allah beribadah, agar manusia bisa beribadah kepada Allah di muka bumi, adalah Baitillah di Bakkah. Yang tadi saya bilang di Bakkah. Bakkah ini bisa berarti Mekah sendiri, atau bisa berarti memang dasarnya pondasi itu. Karena Allah sedang membicarakan inna awwala baitin, sesungguhnya rumah pertama untuk ibadah. Maka berarti yang dimaksud adalah pondasinya juga di sini bisa berarti gitu. Yang penuh dengan berkah dan petunjuk bagi seluruh alam semesta. Petunjuk bagi seluruh alam semesta. Kemudian teman-teman sekalian, setelah Ibrahim AS berdoa begitu, Ibrahim melanjutkan banyak tentu dalam ayat Al-Quran ya, yang dikatakan ya Allah, mereka untuk mendirikan sholat, mereka untuk menunaikan zakat, utuslah kepada mereka manusia-manusia yang datang kepada mereka ya, supaya bisa hidup, jangan mereka sendirian gitu. Tentu kita tinggalkan dulu kisah Ibrahim AS. Saya mau tutup teman-teman dengan kisah Hajar. Tentu insya Allah nanti malam ada sesi duanya kan. Ini kalau antum mau ikutin tidak selesai-selesai nih kan, panjang ini ceritanya. Kita teman-teman sekalian, Hajar AS waktu ditinggal, manusia, seorang ibu, dia mulai lihat bekal airnya. Zaman dulu orang kendi dibuat dari kulit hewan, kulit unta, kulit kambing, kecil. Artinya beberapa sedotan habis. Waktu itu Ismail alaihissalam masih dalam susuan, baru setahunan umurnya, gitu kan. Maka Hajar alaihissalam melihat sekitarnya, coba ikhtiar sebagai manusia, ada nggak manusia, ada nggak kafilah lewat, ada nggak apa pohon bisa bernaung. Yang beliau lihat di situ gunung yang dia bisa jangkau. Tentu Mekah ada dua gunung besar, As-Suwaidah dengan Abi Kubais. Ini sulit, terlalu besar untuk dinaikin. Tapi ada gunung di situ, Safa dan Marwah. Gunung Safa dan Marwah. Ini bukit, gunung bisa terjangkau, bisa manusia bisa naik. Maka Hajar supaya bisa lihat dari jarak jauh, dia naik ke Safa. Naik ke Safa, dia lihat ke arah Marwah. Marwah cukup jauh yang kita tahu kan, itu kurang lebih 1 kilo jaraknya.
Maka dia lihat ke sana. Nah teman-teman sekalian, di padang pasir, memang ini sudah menjadi sesuatu yang ilmiah pun sudah diteliti. Jadi ada fata morgana. Antum kalau melihat di padang pasir, teman-teman kalau pernah di Dubai, pernah di Saudi, di musim panas, kita kalau lagi jalan di jalan rayanya, itu dari kejauhan kita seperti lihat ada genangan air. Padahal nggak ada air, itu fata morgana saja. Jadi itu rupanya pantulan dari wilayah lain yang ada air dengan cahaya matahari, dengan hikmah Allah SWT. Maka Hajar alaihissalam lihat ke arah gunung Marwah. Beliau lihat di sana ada genangan air, pantulan dari tempat lain gitu. Maka Hajar alaihissalam melihat di sekitarnya semua padang pasir, sana genangan air di Marwah. Dia turun dari gunung Safa menuju ke Marwah. Di tengah-tengah lembah, beliau berlari kecil untuk membantu dirinya supaya bisa naik ke Marwah. Naiklah ke atas. Naik ke Marwah nggak ada air. Dia balik lagi arah matanya ke arah Safa, dilihat di Safa ada air. Turun lagi dari Marwah ke Safa, di tengah-tengah lembah lari lagi untuk naik ke Safa. Begitu terus sampai 7 kali. Dan subhanallah, karena keikhlasan Hajar alaihissalam, ini yang saya bilang teman-teman, kadang-kadang pelajaran seperti ini jarang disinggung. Karena keikhlasan mematuhi perintah Allah pada suaminya dan patuh pada suaminya, kemudian dia berusaha ikhtiar mencari sesuatu buat dirinya hidup, Allah menjadikan perbuatannya itu abadi sampai menjelang hari kiamat. Kenapa? Karena Allah jadikan semenjak itu di syariat Ibrahim alaihissalam, di syariat semua nabi-nabi sesudahnya, dan syariat Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat terjadi sebuah hukum di haji dan umrah, Safa dan Marwah, sa'i. Artinya setiap orang yang sa'i dipanen pahalanya oleh Hajar alaihissalatu wassalam. Saya subhanallah setiap kali sa'i, saya melihat orang, ribuan orang. Sekarang di Masjid Haram 24 jam, tidak pernah kosong tempat sa'i. Sampai dibuat 3 lantai. Ada lantai basement, ada lantai 1, ada lantai 2-nya. Ya. Itu sampai penuh semuanya orang sa'i. Saya berpikir, berapa banyak pahalanya Hajar alaihissalam. Karena dia pemicunya kan. Gara-gara itu keluar sebuah hukum. Allah hormati, dikekalkan. Sebenarnya nanti kita lihat juga, waktu Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah, bekas pijakan kakinya disuruh orang sholat di belakangnya. Kan gitu. Ini karena menghormati bagaimana perjuangan-perjuangan mereka dalam agama. Bagaimana Allah menilai itu. Tinggal butuh patuh saja. Semua bekas kepatuhan dengan keikhlasan akan berbekas menjadi amal jariah yang besar. Itu poin yang harus disadari teman-teman sekalian. Maka Hajar alaihissalam setelah 7 kali bolak-balik ternyata sama, nggak ada. Dan sekarang menjadi sebuah hukum. Dari Safa ke Marwah itu selalu hitungannya ganjil tentunya. 1, 3, 5, dan 7. Dari Marwah ke Safa yang genap. Putaran kedua, putaran keempat, dan putaran keenam. Karena kalau saya pandu jemaah haji atau jemaah umroh saya bahasakan begitu. Supaya nggak lupa, pokoknya dari Safa ke Marwah selalu putaran kita yang ganjil tuh. Yang 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7. Dan Marwah ke Safa itu yang genap 2, 4, dan 6 gitu. Dan di tengah-tengah lembah, sekarang oleh Saudi tentunya sudah ditutup pakai marmer ya. Dulu itu agak cekung, tapi sekarang sudah ditutup marmer, jadi sudah mulai agak rata, dan di situ ditaruh lampu warna hijau. Ditaruh lampu untuk menjelaskan kalau dulu Hajar di sini berlari kecil, dan kita sunnahnya berlari kecil. Kalau laki-laki disuruh berlari, kalau perempuan ya mempercepat langkahnya atau berlari kecil yang kita bahasakan tadi.